Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan yang baik ini marilah sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita pelajari, agar apa yang kita dapatkan, agar apa yang kita baca, agar apa yang kita fahami pada hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah naqra'u al-furqan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku, setelah kita berdoa, mari kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi pembelajaran akidah akhlak kelas 8. Pada hari ini mari kita belajar tentang mukjizat. Apa itu mukjizat? Pengertian mukjizat. Mukjizat berasal dari bahasa Arab mu'jizatun, yang artinya melemahkan, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang nabi atau Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, dan untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan orang kafir dan menentang Islam, dan menyeru kepada umat agar percaya akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Unsur yang harus ada dalam mukjizat antara lain: yang pertama, kejadian luar biasa. Yang kedua, tampak pada diri seorang nabi. Yang ketiga, ada tantangan dari kaum yang menyaksikan kedudukan seorang nabi. Yang keempat, manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Lazimnya nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan. Misalnya,
untuk membela diri atau menjawab tantangan orang-orang kafir. Dalam Al-Quran, mukjizat biasanya disebutkan dengan kata-kata ayat atau burhan, yang berarti bukti atau keterangan yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 4 yang berbunyi, Inna sya'nu nazzil 'alaihim minas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in, yang artinya, jika kami kehendaki niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. Contoh muslim wajib, setiap muslim wajib mempercayai mukjizat yang dimiliki Nabi dan Rasul. Mengingkari mukjizat Nabi dan Rasul berarti mengingkari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, orang yang mengingkari mukjizat Nabi dan Rasul termasuk orang kafir. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Rasul Allah, mukjizat yang diberikan oleh Allah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api dalam suhu 170 derajat Celcius, tentu hangus terbakar dalam sekejap. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun, bahkan api terasa dingin oleh beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69, Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, yang artinya, kami berfirman, hai api, jadikanlah dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Yang kedua, kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israel agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwanya ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkat yang biasanya digunakan untuk mengembala kambingnya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menelan habis semua ular para tukang sihir tersebut. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran surat Toha ayat 19-21. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula, yang artinya, Allah berfirman, lemparkanlah ya hai Musa. Lalu dilemparkannya lah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Yang ketiga, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar. Yang kedua, celah-celah jari beliau dapat memancarkan air yang diminum para sahabatnya. Yang ketiga, Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Yang keempat,
yaitu Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta besar dari lubang batu yang sangat kecil. Yang kelima, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah kehebatan Nabi Sulaiman alaihissalam dapat kita baca dalam surah Saba dan surah An-Nahl. Ia seorang nabi yang dapat berbicara dengan semua jenis binatang, termasuk dengan bangsa jin, contohnya ifrit. Ia juga dapat mengendalikan angin. Ia juga seorang raja bagi manusia dan hewan, dan berhasil mengislamkan Ratu Bilqis yang sebelumnya menyembah berhala. Yang keenam, Nabi Isa alaihissalam. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat lagi. Yang ketiga, menyembuhkan orang yang sakit lepra. Yang keempat, menghidupkan orang yang sudah meninggal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan, para nabi dan utusan yang datang sebelum kita dikirim untuk membimbing umat manusia kepada agama Allah yang sejati. Mereka semua memiliki persamaan, yaitu mengajarkan bagaimana mengenal Allah dan menjalani kehidupan yang benar. Para nabi mengajarkan dengan menunjukkan ketulusan dan kejujuran sejati dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Allah juga memberikan mukjizat kepada mereka untuk menghilangkan keraguan umatnya. Banyak mukjizat disebutkan dalam Al-Quran yang artinya sebagai umat muslim harus mempercayai itu. Baik, anak-anakku, materi mukjizat pada hari ini baru saja cukupkan. Kita lanjutkan di lain waktu dengan materi yang baru. Ihdinas siratal mustaqim, Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.